Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini sangat populer di kalangan umat muslim dimanapun berada, karena ayat ini yang setiap kali dibacakan ketika ada acara ijab dan kabul atau perhelatan pernikahan. Sakinah, mawaddah, warohmah. Saking terkenalnya ayat ini sampai kadang-kadang kita tidak tahu apa sesungguhnya sakinah, bagaimana prosesnya sakinah itu terbentuk, dan siapa yang harus memproses sakinah itu, dan bagaimana kemudian kedudukan mawaddah, warohmah di dalam sebuah rumah tangga itu. Kalau boleh saya jelaskan sedikit. Sakinah adalah dari kata-kata sakana, yang artinya adalah tenang, nyaman. Kondisi nyaman yang terjalin antara kedua mempelai atau kedua makhluk Allah, yakni laki-laki dan perempuan yang sudah terijab kabulkan, yang sudah dinikahkan secara agama. Karena ikatan pernikahan itulah kemudian laki-laki dan perempuan harus saling menyesuaikan, harus saling beradaptasi, baik secara psikologis, kejiwaan, secara budaya, secara hobi, secara perilaku antara laki-laki perempuan yang sudah nikah itu. Proses penyatuan, proses keselarasan, proses toleransi, proses adaptasi antara keduanya itulah disebut sakinah. Dua hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dari segi fisik, dari segi hormon, dari segi psikologis, dari segi karakter, dan dari segi kodrati memang berbeda. Tetapi karena terikat dalam sebuah pernikahan dan bersaksi di hadapan Allah dan walinya, maka wajib bagi keduanya untuk menciptakan suasana sakinah. Artinya perbedaan-perbedaan kedua belah pihak itu benar-benar berhenti atau sakana di dalam satu situasi yang disepakati secara sadar maupun tidak sadar, bahkan mungkin disepakati dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita juga sering berbicara. Suami sering mimpi ketemu istri, atau suami dalam jauh bepergian ketika istrinya sakit, hatinya terasa. Itulah sakinah. Jadi sakinah itu harus diupayakan secara being to be together, secara terus menerus, dari mulai awal pernikahan sampai nanti masing-masing meninggal dunia. Ketika sakinah itu sudah tercipta, ketika suasana saling mengerti, saling memahami, saling menyayangi,
sudah tercipta, maka seperti dijelaskan dalam ayat selanjutnya, waja'alna bainakum waja'ala bainakum waja'ala, maka kemudian Allah ciptakan Allah ciptakan, Allah tingkatkan bainakum di antara kalian mawaddatan, rasa suka, rasa cinta, warahmatan, dan diakhiri dengan kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah itu adalah hadiah atau anugerah dari Allah setelah kalian pasangan mempelai suami istri bisa menciptakan suasana sakinah. Murni, mutlak, mawaddah akan datang, akan dihadiahkan oleh Allah, dan rahmah itu akan dihadiahkan oleh Allah setelah sakinah itu sendiri terjadi. Nah, kenapa begitu? Karena Allah tidak akan memberikan mawaddah warahmah, rasa cinta kasih, saling take and give, saling menyayangi, itu tanpa upaya dan usaha keras dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri yang sudah sah. Itu. Apakah ada pasangan di luar nikah yang mendapatkan mawaddah warahmah? Oh, pasti tidak. Pasti tidak. Karena itulah Allah mengatakan ayat ini merupakan min ayatihi, tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Sungguh itu tadi sakinah, mawaddah warahmah adalah ayat atau tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Jadi rumah tangga itu bisa dibangun di atas pemikiran, kesatuan pemikiran, kesatuan keimanan, kesatuan keilmuan, dan kesatuan psikologis atau kejiwaan antara suami dan istri. Itulah sekelumit atau sepapan pandangan singkat saya tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi siapapun yang berumah tangga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.